Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di YouTube channel aku, Nur Hidayah Larasati. Nah, kalau kemarin aku ngebahas tentang video asal-usul kata Samarinda, kali ini aku akan ngebahas tentang maskot dari kota Samarinda. Seperti yang kita ketahui, maskot itu adalah penanda atau pembeda dari suatu daerah dengan daerah yang lainnya. Kali ini aku sedang ada di Taman Cerdas Samarinda, yang dimana di belakang ini ada patung yang menunjukkan dari maskot dari kota Samarinda. Pokoknya simak terus video aku sampai akhir ya. Check it out. Baik, di sini sebelum aku ngejelasin tentang fakta-fakta menarik tentang maskot kota Samarinda, alangkah baiknya aku akan ngejelasin sedikit tentang dari maskot kota Samarinda ini. Jadi, maskot kota Samarinda ini adalah pesut mahakam ya teman-teman, yang nama latinnya adalah Orcella brevirostris atau dikenal dengan Irrawaddy Dolphin. Maskot kota Samarinda ini yang dikenal oleh pesut mahakam ini disahkan oleh Gubernur Kalimantan Timur sekitar pada tahun 1989. Disahkan sebagai identitas atau maskot Provinsi Kalimantan Timur, terutama yaitu di Samarinda. Namun masa kini pesut mahakam itu tidak terlihat lagi, bahkan jarang sekali terlihat di sepanjang Sungai Mahakam kota Samarinda. Pesut mahakam ini merupakan lumba-lumba air tawar yang hidup di Sungai Mahakam, terutama di Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain itu, populasi hewan pesut mahakam ini tuh sudah semakin menipis dan beberapa pihak tengah berupaya untuk menjaga keberlangsungan kehidupan spesies di Kalimantan Timur ini. Oke, langsung saja kita membahas tentang fakta-fakta menarik dari pesut mahakam yang dijadikan sebagai maskot kota Samarinda. Oke, fakta yang pertama, ditetapkannya sebagai satwa kritis dan terancam punah. Nah, menurut International United of Conservation Nature and Natural Research, pada tahun 2000 telah menetapkan pesut mahakam ini dalam spesies atau satwa kritis dan terancam punah. Nah, maka dari itu ya teman-teman, akhir-akhir ini atau sepanjang beberapa tahun terakhir ini, kita jarang sekali melihat atau bahkan menyaksikan pesut mahakam di sepanjang Sungai Mahakam ini. Karena pesut mahakam ini sudah dijadikan sebagai satwa yang terancam punah dan harus dilindungi. Fakta yang kedua, yaitu penyebab terbesar yang mati pesut mahakam itu disebabkan oleh terjebaknya jaring ikan milik nelayan. Nah, salah satu aktivitas manusia ini bisa menjadi ancaman terbesar atas keberadaan satwa liar ini. Nah, kematian pesut mahakam terbesar itu disebabkan karena terjebak di jaring nelayan saat ingin memangsa ikan yang berkumpul di jaring tersebut. Nah, ironisnya teman-teman, mamalia air ini atau pesut mahakam ini tuh juga ikut termasuk dalam jaringnya itu, sehingga ketika nelayan itu mengangkat jaringnya itu, kadang ada yang tersangkut juga si pesut mahakamnya ini, jadi terikut, sehingga itu yang bisa menyebabkan matinya pesut mahakam. Pada ancaman lain, pesut mahakam ini pun juga bisa punah dikarenakan penangkapan ikan yang menggunakan setrum ataupun racun. Ada juga disebabkan oleh erosi atau pendangkalan sungai, bahkan juga bisa ada karena alih fungsi lahan. Nah, beberapa itu tadi bisa menyebabkan kematian pada pesut mahakam ini. Fakta yang ketiga, jumlah pesut mahakam itu sekarang tinggal 50-60 individu saja teman-teman. Ya dikarenakan tadi, karena pesut mahakam ini sudah dijadikan sebagai satwa yang harus dilindungi. Fakta yang keempat, nah di fakta yang keempat ini menarik sekali untuk kita ngulik. Kenapa? Karena pesut mahakam ini tuh bukan ikan guys, melainkan adalah mamalia. Kenapa? Karena pesut mahakam itu berkembang secara melahirkan dan menyusui. Lalu pesut mahakam ini juga bernafas menggunakan paru-paru dan bukan insang. Ingat ya teman-teman. Nah, pesut mahakam ini tuh bisa hidup dalam kelompok kecil. Dalam kelompok kecil ini bisa hidup sekitar 10 individu. Ciri-ciri
Dari pesut mahakam ini, dia bisa hidup hingga 30 tahun saja dan memiliki panjang sekitar 1,9 meter hingga 2,75 meter, yang beratnya bisa mencapai 130 kg. Fakta yang kelima itu tentang upaya pelestarian dari pesut mahakam ini. Nah, cara pelestarian pesut mahakam ini itu selain dengan memberikan situs perlindungan secara hukum, juga menetapkan kawasan perlindungan habitatnya. Upayanya yang pertama yaitu kecepatan kapal yang diatur oleh pemerintah itu hanya boleh sekitar 12 km per jam saja. Selain itu, penggunaan jaring pada nelayan itu perlu diatur secara baik dari kepadatannya, dari jumlah dan ukuran mata jaring, serta waktu dan tempat pemasangan jaring ikan. Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi kasus tentang pesut mahakam yang terancam punah. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang Kota Samarinda dari